رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Masih kita di dalam pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan masih di dalam pembahasan sesuatu yang masuk ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka. Nah, sekarang permasalahan tentang hukum jika seseorang itu tertelan air ketika dia berkumur tanpa sengaja, dan termasuk juga ketika malah istinsyaq. Jadi aslinya dalam hal ini istinsyaq sama kumur itu meletakkan air saja. Air diletakkan di mulut itu masuk kumur, ya, sudah dapat pahala madmadah. Sama dengan meletakkan air di hidung, ambil, itu sudah masuk istinsyaq. Ya, kalau digerakkan namanya mubalaghah. Sama menghirup itu beda, ya, beda hukum. Sehingga dalam hal ini kalau orang itu sedang puasa tetap disunahkan madmadah dan istinsyaq, itu meletakkan air di mulut langsung keluar sama taruh hidung, itu tetap sunnah. Yang tidak sunnah atau makruh itu menggerakkan. Kalau menghirup malah batal karena nyampe sini. Kalau menghirup air malah batal, bukan sunnah. Sunnahnya itu cuma meletakkan air di hidung, ya, sambil berusaha untuk dikeluarkan. Ya. Sumpama ada yang terhirup sedikit, itu tidak masalah karena dia sudah berusaha menghilangkannya. Ya. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana orang itu ketika melaksanakan sunnah wudu tadi, meletakkan air di mulut, tahu-tahu nggak sengaja ketelan. Maka kalau itu diperintahkan di sini seperti ketika wudu atau ketika mandi. Jadi waktu mandi itu sunnah yang kumur. Waktu mandi wajib atau mandi sunnah itu sunnah kumur. Maka dilihat, kalau dia tidak menggerakkan maka tidak batal kalau ada yang masuk ketika dia berkumur itu. Tapi kalau dia menggerakkannya, menggerakkan ya, kalau bahasa kita ini kumur lah, terus ada yang masuk di sini batal. Kenapa? Karena nggak diperintahkan menggerakkan itu. Kapan diperintahkan Ustaz? Ketika dia habis muntah. Orang habis muntah diperintahkan untuk menggerakkan air. Untuk apa? Memastikan sela-sela mulut itu semuanya suci dari bekas muntah. Kalau digerakkan itu tahu ada yang masuk, nah ini nggak batal karena memang diperintahkan. Untuk wudu sama mandi tidak ada perintah untuk menggerakkan air itu. Cukup naruh di mulut selesai. Itu hukum dalam meletakkan air di mulut. Tapi kalau seumpama naruh air itu tidak ada perintah, nggak sunnah, nggak wajib. Contoh orang kehausan, ya, tahu-tahu naruh air aja di mulutnya, ya, biar gak kepanasan. Nah ini tahu-tahu keselak masuk batal.
Kenapa? Karena naruh airnya tidak ada perintah, nggak ada sunnah, nggak ada wajib. Nah itu. Nah, masuk kepada yang membatalkan nomor 7 itu istimna, yaitu mengeluarkan sperma dengan paksa, dengan ikhtiar, ya. Mau itu dengan tangannya atau dengan tangan pasangan. Kalau dengan tangannya haram, ya, masuk dalam hadis Nabi, mal'un man nakaha yada, terlaknat orang yang mengawini tangannya. Adapun dengan tangan pasangan tidak. Dengan pasangan tidak haram, ya. Nah, tapi dua-duanya ini kalau yang sampai mengeluarkan batal puasanya, mau itu yang haram atau yang halal, tetap hukumnya haram, ya. Bagaimana atau dengan tidur bareng, ya, nggak ngapain, cuma tidur bareng aja siang Ramadan, tahu-tahu keluar, ya, mungkin karena sentuhan atau apa keluar dia. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nanti ada permasalahan, ada tafsirnya. Atau dengan ngelamun, berkhayal, atau dengan melihat sesuatu yang haram sampai keluar. Yang seperti ini kayak apa hukumnya? Nah, ini ada perinciannya. Ya, batal keluar itu dengan di dalam dua keadaan. Pertama, kalau dia mengeluarkan dengan sengaja, dengan memaksa. Yang kedua, ketika dia menyentuh istrinya tanpa ada penghalang, termasuk, ya, nyium kening keluar, baru nyium kening keluar duluan. Yang seperti ini batal karena nggak ada penghalang, ya. Nah, nyentuh tangan dong, nyentuh tangan, Masya Allah. Ini kemudian baru dia baru. Yang seperti ini batal. Kenapa? Tanpa ada penghalang. Dan tidak batal dalam dua keadaan. Pertama, jika keluar bukan karena sentuhan, karena melihat, nonton. Nonton itu pun ada tafsir lagi. Kalau biasanya dia nggak keluar waktu nonton, tahu-tahu pas puasa keluar, batal. Tapi kalau dia terbiasa tiap nonton keluar, tidak batal. Ya, itu tafsirnya seperti itu. Yang kedua yang tidak batal, jika dia keluarnya karena bersentuhan, tapi ada penghalang, pakai kain, ada penghalangnya, gak langsung kena kulit. Nah, itu hukumnya membatalkan. Terus boleh apa enggak? Ini beda lagi hukum boleh apa enggak. Ya, kalau masalah boleh enggak boleh dengan istri yang halal pun enggak boleh. Urusan batal karena keluar, nah itu pembahasan tadi. Kalau ada hail enggak batal, kalau tanpa hail, tanpa penghalang batal. Ya. Nah, sekarang hukum kublah. Kublah ini berciuman dengan pasangan kayak apa? Haram ketika puasa, ya. Kalau itu menggerakkan syahwatnya, ya. Nah, katakan di sini, adapun kalau tidak menggerakkan, isinya sudah biasa cium pagi, cium sore, sebelum mau berangkat, ya, mau berangkat keluar, itu tidak haram, tapi khilaful aula, mending nggak usah, ya. Terus apakah batal puasa? Usaha tidak, kecuali keluar sperma gara-gara itu baru batal. Tapi kalau enggak batal. Tapi kalau haram enggaknya tadi, kalau dengan syahwat haram, tanpa syahwat tidak haram. Nah, kemudian al-mufattihu tsamin, sesuatu yang membatalkan nomor 8, ya, istiqa'ah.
Istiqa'ah ini sengaja mengeluarkan muntah, sengaja mengeluarkan muntah dengan dikorek atau apapun itu ya, maka di sini hukumnya batal. Dan muntah sendiri, muntahnya itu najis. Ya, muntah itu najis. Termasuk orang habis makan sendawa keluar itu najis. Ya, najis. Bahkan di dalam sholat, kalau itu sudah nyampe ke batas mulut, balik lagi batal. Karena di dalam kaidah fikih, semua yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Itu patokannya. Orang sholat tapi diinfus batal. Kan infus membatalkan puasa. Artinya stop dulu infusnya. Stop dulu, diputar dulu ini ya. Sehingga nggak masuk lagi. Sholat dia selesai baru dibuka. Karena infus itu membatalkan puasa, nanti membatalkan sholat. Jadi kaidahnya segala yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Nah kemudian hukum kalau keluar muntah dari mulutnya bagaimana? Pertama, fahu mutanajis, mulut dia kena najis, maka wajib untuk dibasuh. Bahkan wajib kumurnya itu menggerakkan, ya, sampai segala yang dohir di sini selain kerongkongan, segala yang dohir itu terbasuh semua. Dan wajib dikeluarkan, gak boleh ditelan. Sebagian orang ya habis muntah ditawarin air minum, gak boleh, karena itu kena najis, wajib dibuang, ya, wajib dibuang. Dan tidak dosa, tidak batal puasa karena dia muntah itu gak batal, ya, kecuali kalau sebagian muntah yang sudah ke mulut masuk. Nah, ini muntahnya kurang ikhlas nih, ya, harus ikhlas lillahi ta'ala. Muntah, malu Ustaz saya masa naik angkot muntah tuh, harus keluarkan. Kalau nggak dikeluarkan najis, haram, sehingga harus dikeluarkan benar-benar, ya. Nah, adapun kumur tadi, karena wajib dia menggerakkan air, akhirnya nggak sengaja ketelan, tidak batal karena diperintahkan. Menggerakkan air tadi itu diperintahkan, tidak masalah, ya. Nah itulah 8 perkara yang membatalkan puasa. Nah sekarang kita membahas hukum konsekuensi orang yang tidak berpuasa itu apa saja, ya. Itu ada 4. Pertama, yang diwajibkan qadha dan fidyah. Orang nggak puasa tapi wajib qadha dan fidyah, double. Itu ada 2. Yang pertama, berbuka itu nggak puasa karena takut orang lain, seperti ibu menyusui kuat tapi takut bayi, atau ibu hamil dia kuat puasa tapi takut janin, khawatir orang lain. Beda kalau dia nggak kuat, cukup qadha, ya. Ini karena khawatir orang lain. Maka di sini berbukanya dia tidak wajib 2, qadha dan fidyah. Dan fidyah ini berapa Ustaz? Fidyah itu 7 on dari makanan pokok, 7 on. Dan usahakan jangan pakai duit, walaupun biasanya pemerintah kemenak mengeluarkan, ya, besaran besaran fitrah sama fidyah dengan duit disebutkan. Kadang fidyah nggak disebutkan besaran kilonya. Ini yang saya bilang kurang adil ini. Kalau fitrah dijelaskan, nah kalau beras sekian kilo, kalau uang sekian, di fidyah langsung duit. Padahal fidyah aturannya itu harus pakai beras. Opsi pakai duit kalau tidak ada beras atau langka, ya, sehingga harus transparan, ya. Untuk beras itu 7 on,
karena dia seperempatnya fitrah. Fitrah 3 kilo ya berarti 7 ya. Nah itu aslinya seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini gak repot. Fidyah itu kapanpun boleh, asal jangan sampai datang Ramadan selanjutnya. Anda boleh di Syawal, boleh di Dzulqa'dah, boleh untuk membayar fidyah. Kepada siapa menyerahkan? Ke orang fakir miskin saja. Karena itulah biasanya fidyah itu tidak dicampur dengan fitrah. Karena fitrah itu 8 golongan. Nah fidyah kalau dikasih ke amil nggak boleh. Kalau amilnya bukan fakir miskin. Kalau fitrah boleh, fidyah nggak boleh. Karena itulah harus dipisah. Fitrah sendiri, fidyah sendiri. Karena fidyah ini khusus fakir miskin khusus, ya. Dan boleh Anda berikan ke satu orang fidyah 1 bulan apa-apa. Tidak ada syarat harus orang 30, tidak. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu orang yang tidak puasa tapi dengan mengakhirkan qadha, padahal dia mampu mengqadha. Dia mampu dengan syarat ya. Contoh dia punya utang Ramadan 10 hari. Dikasih waktu 11 bulan, mampu dia untuk mengqadha itu. Nanti sampai datang Ramadan yang selanjutnya belum terbayar. Maka di sini 10 tetap ditambah 10 fidyah. Beda kalau orang itu nggak mampu. Contoh perempuan yang dia sedang hamil, nggak kuat karena fisiknya, boleh. Nah, boleh dia untuk tidak puasa. Pas selesai hamil melahirkan, nggak bisa juga dia puasa. 11 bulan itu nggak bisa mengqadha, maka nggak perlu fidyah karena dia nggak punya kesempatan untuk mengqadha. Jadi utang yang tahun dulu tetap utangnya nggak perlu fidyah karena dia habis hamil langsung melahirkan, langsung menyusui. Ya jadi dalam ini dia bilang saya nggak bisa Ustaz untuk mengqadha karena fisik saya ini lemah. Ya sudah, berarti qadha Anda nggak ada fidyahnya. Beda kalau dia kuat, minimal 10 hari aja kuat, maka di sini wajib dia ada fidyah. Ya, wajib dia bayar fidyah sama qadha tadi. Kalau dia nggak bayar sampai Ramadan yang selanjutnya. Nah itu di dalam. Dan dikatakan di sini wa tatakarrar fidyah bitakarruri sinin. Fidyah itu berlipat dengan berlipatnya tahun. Artinya kalau 2 tahun nggak bayar ya double, 2 kali 2. 3 tahun nggak bayar ya kali 3, terus seperti itu. Nah, sehingga bisa jadi banyak ya, 1 orang juga banyak. Tapi tadi kalau tidak dibayar sekarang, khawatir ngurangin pahala kita di akhirat. Mumpung kita sekarang masih ada dana dan nggak perlu harus langsung dicicil. Saya sebulan cuma bisa 10 kilo ya, sebulan 10 kilo terus sampai selesai. Ya, berikan ke 1 orang fakir tidak apa-apa, hitung-hitung cukupin dia. Ya, tidak masalah. Asal sudah nawa itunya niat fidyah, bukan sodako ya, niat fidyah. Nah kemudian yang kedua daripada jenis orang yang berbuka itu mayalzamu fihil qadha dunal fidyah. Orang yang tidak puasa tapi wajib qadha, enggak ada fidyahnya. Seperti ini paling banyak nih. Seperti mughma alaih, orang pingsan, orang yang lupa niat, orang yang batal puasa. Ya. Nah, ini semua wajib qadha, enggak ada fidyah. Orang yang jima pun wajib qadha, enggak ada fidyah. Ya, qadha enggak ada fidyah. Walaupun nanti ada kafaroh ya, kafarohnya ada tapi bukan fidyah ya. Nah, kemudian orang yang enggak puasa wajib fidyah tapi enggak wajib qadha. Siapa itu? Seperti orang yang sudah tua renta, manula.
nggak kuat puasa Ramadan, apalagi mengkodok, maka dia cukup untuk bayar fidyah saja. Yang kedua, orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sudah lumpuh total, muda tapi dia tergantung dengan obat, atau mungkin nggak bisa kuat lagi sudah, walaupun masih muda. Ya orang yang seperti ini fidyah saja, ya, tidak perlu kodok. Ya. Terus kemudian yang terakhir, orang yang tidak puasa nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah. Siapa itu? Orang gila. Orang gila nggak puasa, kalau sembuh nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah, bebas pulsa dia. Ya. Jadi kalau ada orang nggak mau kodok, ya anggap dia gila itu aja sudah. Kodok pak, kalau mau nggak kodok ya sudah, dia ada gila itu aja. Suruh milih gila apa waras. Ya, dalam hal ini hanya orang gila ya. Kalau orang pingsan itu tetap wajib kodok. Termasuk pingsan, koma ya. Orang yang koma, kalau dia sembuh maka wajib kodok akan puasa yang dia tinggalkan di masa koma. Termasuk naudzubillah orang murtad. Orang murtad itu ketika dia masuk Islam lagi wajib mengkodok semua kewajiban yang dia tinggalkan di masa murtadnya. Sholatnya dikodok, puasanya dikodok, dia kaya, zakat wajib dikodok zakatnya. Kenapa? Karena dia sudah pernah Islam. Beda kalau kafir dari bayi, maka ketika dia masuk Islam nggak perlu kodok apapun. Dia seperti orang yang baru dilahirkan. Ya. Nah. Bagaimana dengan pahala Ustaz? Pahalanya orang kafir. Contoh orang kafir yang sosial, sering bantu, ya. Kalau ada acara maulid nyumbang dia, ya, belikan karpet ke masjid. Itu kalau masuk Islam pahalanya ada kan? Ada. Jadi amal-amal yang nggak perlu niat itu tetap tertulis. Artinya kalau dia masuk Islam terjaga itu. Ya, contoh apa? Bantu orang nggak perlu niat. Amal yang nggak perlu niat bantu orang itu. Karena nggak perlu niat tidak disyaratkan Islam. Beda kalau sholat, puasa itu perlu niat sehingga wajib Islam. Tapi kalau amal yang nggak perlu niat nggak perlu untuk Islam. Sehingga amal dia, kebaikan dia di masa dia kufur, seumpama dia masuk Islam itu pahalanya tetap. Bagaimana kalau meninggal sampai kafir? Saya meninggal, maka Allah balas di dunia. Ya biasanya itu orang-orang yang non muslim yang sosial itu makmur hidup, dibuat makmur sama Allah agar di akhirat nggak nuntut lagi. Karena apa? Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak menzalimi hambanya. Yang berbuat baik Allah kasih juga, tapi bukan di akhirat, di dunia. Ya, ini untuk yang kafir. Yang muslim, nah ini yang muslim itu ya kebanyakan pahalanya di akhirat. Sehingga sampean jangan putus amal baik gara-gara tetap sengsara. Saya sedekah terus kok gini aja nasib saya. Allah balas Anda bukan di sini. Allah balas Anda di akhirat. Di sini nggak cukup. Dikasih pahala di sini nggak cukup. Karena Anda orang tahajud terus, tapi kok masih aja kere terus. Allah nggak ngasih Anda di sini pahala. Makanya disebutkan Malik Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Kapan akhirat? Jadi jangan Anda heran yang dolim kok tambah makmur, karena nggak balas di sini Allah. Yang orang baik kok tambah teraniaya, Allah nggak balas di sini, balasnya di akhirat. Jadi menang kalah di dunia bukan patokan. Banyak wali-wali besar meninggal teraniaya, banyak.
Bahkan nabi-nabi itu banyak yang dibunuh. Nabi-nabi itu jangankan wali, nabi loh yang dibunuh itu banyak. Loh terus makin kenapa Allah tidak nolong? Bukan di sini, bukan di dunia. Pertolongan itu di akhirat. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Banyak nabi-nabi yang dibunuh. Sehingga dalam hal ini jangan kita jadikan patokan sukses menurut Allah itu di sini, karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Ya. Berapa banyak orang itu sama Allah dibuat langsung besar di dunia. Untuk apa? Untuk fitnah bagi yang lain. Oh, berarti kayak gini ya, jadi sukses ya. Padahal nggak demikian. Bisa jadi itu ujian. Bisa jadi itu ujian. Bahkan pernah suatu kali Nabi itu membagi ghanimah. Ya, fulan-fulan yang orang-orang yang mungkin kurang, sahabat-sahabat itu kasih banyak. Justru yang baik-baik gak dikasih sama Nabi. Akhirnya sahabat ini yang tahu itu bilang, ya Rasulullah, fulan kan muslim, Nabi bahkan mukmin dia. Nanti datang lagi, kok gak dikasih itu? Kata dia, ya Rasulullah, dia muslim, bahkan dia mukmin. Akhirnya Nabi bilang, aku ini sering ngasih fulan-fulan, tapi yang gak tak kasih lebih aku cintai. Kenapa? Aku takut pahalanya dia di sini. Aku takut pahala dia itu di dunia, aku gak mau. Tak biarkan pahala dia di akhirat. Tapi yang tak kasih langsung itu yang lemes-lemes, yang lemah-lemah. Kalau gak dikasih, gak hadir lagi gitu, gak semangat kasih. Tapi yang gak tak kasih itu orang-orang yang di hatiku aku cintai. Kenapa? Karena aku sayang dia. Nah itu diantara hadis Nabi SAW. Sehingga patokannya itu bukan orang yang sukses di dunia terus enggak. Ya. Para nabi itu, contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwah itu hampir 1000 tahun. Yang ikut cuma 80 orang. Mungkin kalau hitungan kita ini gagal dakwah menurut kita. Kenapa? Karena kita pakai patokan orang berhasil itu yang banyak muridnya, yang banyak masanya. Dan gak demikian. Justru Nabi Nuh dijadikan ulul azmi, 5 nabi paling tertinggi. Ulul azmi. Bukan patokan yang ikut. Bahkan Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Itu cuma 5 umatnya. 5, bukan 500, 5. Dakwah beliau itu cuma 5. Siapa? Siti Sarah dengan putranya Nabi Ishak, ya. Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Nuh, keponakan beliau, bas 5 aja yang ikut. Padahal Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tapi yang ikut cuma 5. Apakah gagal? Tidak. Allah tidak menilai kegagalan dengan sedikit yang ikut. Karena urusan hidayah, urusan Allah. Kita ini cuma yang penting ngajak. Urusan hidayah Allah. Yang menjadi orang banyak putus asa karena dia nganggap hidayah di tangan dia, itu yang salah. Saya yang bisa merubah, salah sampai yang bilang gitu. Ya, kalau seperti itu hak Allah Anda ambil, nggak boleh. Hak Anda itu cuma nyampaikan, wa ma alaina illa al-balagul mubin. Semua nabi ucapkan seperti itu. Kami nggak punya tugas kecuali nyampaikan dengan jelas, selesai. Hidayah Allah. Qul innal huda hudallah. Katakanlah ya Muhammad, hidayah itu milik Allah. Ya, sehingga nabi itu cuma ngajak aja, doakan. Sadar gak sadar urusan. Ya, bahkan kalau kita perhatikan Nabi Lot istrinya tidak ikut, Nabi Nuh istrinya putranya tidak ikut, karena itu. Apakah gagal? Tidak, karena mereka tahu dia ngasih hidayah Allah. Kadang-kadang kita membuli seorang ustaz
seorang dai yang dia ini ngajak orang tapi keluarganya nggak ada yang beres. Bukan berarti dia nggak ngajak, dia sudah ngajak, cuman hidayah di tangan Allah. Ya apa bisa kita merubah itu? Nah, di sini harus tahu bahwasanya penting untuk kita ketahui keberhasilan itu bukan di ketika masanya banyak, bukan, tapi ketika dia diridhoi oleh Allah. Kapan diridhoi? Ketika istiqomah sampai wafat dia tetap istiqomah. Itu yang kita lihat di Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, seperti itu semua. Nah kemudian dikatakan di sini ada beberapa keadaan orang itu batal puasanya tapi wajib imsak sampai maghrib. Ini kemarin pernah kita bahas. Siapa saja ini orang-orang yang batal tapi wajib imsak? Pertama, yang sengaja membatalkan, apalagi nggak puasa ya. Kemudian yang nggak berniat malam walaupun lupa. Kemudian orang yang sahur nyangka masih malam, tahu-tahu sudah adzan subuh. Ya, yang selanjutnya orang yang menyangka sudah maghrib, padahal ringtone HP, ya, minum dia. Ini wajib imsak sampai maghrib. Atau orang yang menyangka ini tanggal 30 Sya'ban, tahu-tahu 1 Ramadan, maka dia wajib imsak sampai maghrib, gak boleh dia makan minum karena 1 Ramadan ini dia kira 30 Sya'ban masih ya. Nah, terus orang yang sengaja gak sengaja tertelan air padahal bukan qumur yang sunnah, maka wajib imsak dan wajib qumur ya. Nah kemudian disebutkan ada beberapa keadaan di mana orang itu tidak batal puasanya walaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, tapi nggak batal. Padahal kan kemarin kita bahas kalau termasuk batalkan itu kalau ada yang masuk ke rongga dari lubang terbuka batal. Ada yang nggak batal. Pertama, orang yang lupa ya, 3 piring lupa, enak betul sudah 3 piring lupa. Ustaz, apakah wajib diingatkan Ustaz? Saya lihat orang ini makan padahal dia puasa. Maka dilihat kalau itu orang baik, orang soleh, sunnah diingatkan ya. Kalau ini orangnya kelihatan memang sering ngumpet-ngumpet, wajib diingatkan. Tapi tadi kasihan ya, kalau habis makan kerupuk belum minum diingatkan, bisa sampai maghrib menggap-menggap dia ya. Suruh biar minum dulu baru diingatkan ya. Ini makan gorengan 1 piring Pak, sampai puasa, astagfirullah, belum minum tapi ingatkan ketika sudah minum ya. Terus yang kedua, orang yang dia tidak ngerti kalau makan itu batal, ini repot lagi. Bukan makan lah, kalau makan mungkin sudah masyhur ya. Contoh, saya nggak ngerti, baru tahu kalau pakai kata betul batal, baru tahu. Maka dimakruh, karena ini jarang dibahas. Saya baru tahu kalau nelan dahak yang sudah nyampe ujung sini itu membatalkan. Saya baru ngerti Ustaz. Makan dimakruh karena jarang dibahas. Kalau makan minum orang yang baru masuk Islamnya ngerti itu batal ya. Ya, tapi kalau kayak model cotton bud atau model pakai swab ya atau infus itu banyak yang nggak paham, itu membatalkan. Atau kalau suntik lewat urat nadi membatalkan, itu banyak yang nggak paham. Ya, sesuatu yang dia nggak ngerti karena memang sesuatu yang samar, orang awam itu jarang tahu ini, itu dimakruh. Tapi jangan diulang-ulangi, artinya tetap sah puasanya.
Kemudian orang yang dipaksa, ya, diancam pakai pistol, ayo makan. Ada mie goreng panas-panas. Ya, kita siang Ramadan dipaksa, ayo makan. Tidak mau, kalau enggak saya tembak. Habis sepiring. Waduh, itu bukan dipaksa. Itu namanya lapar. Dipaksa itu yang penting ada yang dimakan, sesendok selesai. Itu enggak apa-apa karena dipaksa. Ini malah nambah, dulu nambah enggak apa-apa. Itu bukan dipaksa, namanya demen orang gitu ya. Nah, kemudian orang yang menelan liur yang masih di mulut, kholis yang enggak tercampur apapun, itu tidak batal. Terus kemudian orang yang terkena debu, ya, pas banyak debu dia mangap, masuk debu banyak, alhamdulillah kemasukan debu, alhamdulillah kayak apa ya? Nah, itu hukumnya tidak masalah. Atau contoh pas suap masuk lalat langsung ketelan, ini apa, batal apa dosa? Kalau nggak sengaja ya tidak batal, ya. Nah, kemudian ada beberapa masalahan, ya. Kalau anak kecil balik atau orang musafir bermukim, ya, atau orang sakit sembuh ketika mereka puasa. Anak kecil nih puasa nih, tidur dia, mimpi basah, balik berarti ya. Nah, atau orang musafir puasa, tahu-tahu nyampe ke rumahnya sudah, berarti kan sudah mukim nih, belum maghrib dia sudah bermukim. Atau orang sakit memaksakan diri puasa, tengah-tengah puasa sembuh, maka haram bagi mereka membatalkan puasanya, karena bukan boleh puasa lagi, wajib puasa. Orang musafir puasa, batalkan silahkan, namun juga nggak wajib. Orang sakit puasa, tahu-tahu pengen batal, silahkan. Memang orang sakit boleh nggak puasa. Tapi kalau sembuh, wajib lanjut, nggak boleh batal. Ya. Nah, adapun kalau orang haid, ya, tahu-tahu siang Ramadan suci, atau orang gila siang Ramadan sadar, atau orang kafir siang Ramadan masuk Islam, maka sunnah nahan makan minum, sunnah sampai maghrib, gak wajib untuk, karena mereka sudah gak sah puasanya, kan gak puasa, gak boleh puasa. Dan tidak ada kodok bagi orang gila dan orang kafir. Orang kafir di hari itu gak wajib kodok, besok baru dia wajib puasa. Nah, kemudian, nah ini minal khotok fahish, termasuk kesalahan yang merajalela dan terjadi banyak di masyarakat. Ini yang ngarang ini tinggalnya di Madinah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Nah, pernah ke Grogol, ya. Alhamdulillah kita sempat menerjemahkan kajian beliau waktu itu, dan sempat kita minta ijazah, ya, juga banyak tanya tentang kitab ini, yang pengarangnya ini, ya. Nah, ini beliau di Madinah sendiri itu banyak yang melakukan ini. Apa itu? Itu ketika mereka mendengar adzan subuh langsung cepat-cepat minum. Dengar adzan langsung cepat-cepat minum. Kenapa? Karena meyakini itu masih boleh selama adzannya belum selesai. Itu di Mekah, Madinah, di Saudi rata seperti itu. Ya. Tidak tahu pakai dalil apa itu. Kalau pakai dalil, saya pernah dengar hadis ini. Idza adzan Bilal, kalau Bilal adzan, fakul washrabu, maka makan minumlah kalian. Hatta yu'adzin alaikum ibnu ummi maktum, sampai
mengadan kepada kalian Abdullah bin Umi Maktum. Ini yang dimaksud hadis ini, adzan subuh itu 2 kali. Adzan pertama ketika waktu sahur, itu sahabat Bilal. Dan Bilal itu adzannya waktu sahur. Karena itulah kata Nabi, makan minumlah kalau adzan Bilal, karena waktu sahur. Sampai kapan? Sampai adzannya Abdullah bin Maktum. Beliau ini adzannya pas adzan subuh. Itu hadisnya. Di Indonesia nggak dipraktekkan ini, tapi ganti tarhim kita, diganti tarhim baca Quran itu. Kalau di sana di zaman sahabat 2 kali memang. Nah itu kalau dipakai ini nggak bisa cocok juga, karena sekarang itu Mekah Madinah cukup 1 adanya, bukan 2. Sehingga kalau sudah adzan itu menunjukkan fajar shadiq sudah muncul. Dengan dalil orang boleh dan sah dia langsung takbir ihram ketika dengar adzan. Allahu Akbar, langsung takbir, Allahu Akbar, sholat subuh sah. Nggak perlu nunggu selesai, walaupun makruh, afdolnya dengarkan dulu. Karena itulah orang makan ketika minum ketika adzan itu tidak sah, batal. Ya. Maka kata beliau, dari kalian juz, gak boleh itu. Man yaf'alu fasum batil, yang makan itu maka puasanya batal dan wajib qadha. Insyaallah kita bahas yang selanjutnya itu akan datang ya. Insyaallah tinggal 1 pertemuan ya. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Ya, menggunakan tetes mata itu tidak batal karena masuk lewat lubang yang tertutup, bukan lubang terbuka. Walaupun nanti masuk ke tenggorokan, walaupun karena mata nggak termasuk lubang terbuka. Dan bukan cuma 5 ya, mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Selain 5 ini, walaupun pori-pori mata itu aman, tidak masalah. Ya. Orang umpama sabar ke satu tempat di mana mazhab itu beda sama kita. Karena istilahnya maghrib itu beda juga waktunya. Nah dalam mazhab Syafi'i dia boleh puasa, tapi dia di wilayah itu mazhabnya yang mentakhirkan bagian waktu dengan terakhir. Apa kata ikut itu berarti kita menerima mazhab kita. Dalam hal ini kita ikut mazhab kita atau pakai Syafi'i. Ya. Memang di sebagian pendapat, kayak contoh Syiah itu tidak makan kecuali gelap, bukan terbenam matahari. Gelap, istilahnya sudah masuk isya, mega merah sudah hilang, baru mereka makan. Nah itu nggak bisa dipakai itu. Tapi kalau mengikuti hari Ramadan atau hari Syawal, wajib ikutin tempat musafir. Saya di sini 29 Ramadan masih puasa, tahu-tahu musafir, nyampe sana Idul Fitri, wajib saya batal. Apakah qadha Ustaz? Ya, karena sampai puasanya baru 28. Wajib 1 hari qadha. Enggak ada puasa 28 hari, harus 29 atau 30. Ya. Atau kebalikannya, Anda di sini baru 29 Sya'ban. Belum Ramadan. Musafir, pas di sana Ramadan, wajib ikut puasa. Wajib, dalam hal itu wajib ikut. Tapi dalam hal bermadhab tidak. Nah, kita tetap megang madhab kita. Sudah ada Syekh. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita. Ini datang insyaAllah. Alhamdulillah. Jadalullah fil qulub bismuyub syukur tahir qulub Bismillahirrahmanirrahim wal-akwal wal-af'al bijahi wal-bilal Sayyidina Muhammad SAW Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزق كل حلال دائما، وأخل أنبياء علما نهضى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.